timing yang tepat untuk para EX Blender ngebuka jalannya. Oke, kalau gitu kita bakal langsung lihat aja. Dari segi drafting phase, apakah memang prioritas ke arah XP ini akan diunggulkan oleh kedua belah tim? Karena sekarang ngomongin hero-nya pun ada banyak ya yang jadi prioritas. Kayak Cici, Arlott, Mobius, ini nggak jarang kita lihat bakal ada di pick atas. Iya. Dan ya, jangan sampai kalaupun emang nanti bakal ada di pick atas ya, aku merasa Cicinya ini bakal sangat-sangat merepotkan untuk beberapa EX Blender nantinya bisa menumpahkan banyak EXP soalnya kan. Harus dicatat kembali biar tahu apa yang akan coba dibalikin lagi. Iya. Gitu loh. Nah, sekarang kita melihat respect terhadap Uranus, sosok dari Raze. Ya, Raze ini menurut gua menjadi salah satu fresh untuk RRQ Hoshi juga. Karena memang bisa kita bilang kondisi Raze ini dengan Dairon kan masih ganti-gantian untuk jalan terbang ya. Iya. Masih ganti-gantian. Sedangkan Shogun udah fix gitu line up. Iya, iya. Iya, jadi masih akan mencari di mana Arakiyoshi juga masih ganti jungle juga kan. Betul. Jadi masih Beberapa kali ya. Iya. Nah ini kalau ngeliat dari RRQ karena ngomongin jungle juga ya ada beberapa opsi yang akhirnya terbuka kecuali Baxi yang mungkin yang harus ditutup dulu buat sekarang. Ada kesempatan untuk mengamankan entah Lancelot atau Yusha dulu atau kalau misalnya mereka cukup nyaman dengan dua hero itu apapun itu Arlott ternyata ya justru jadi prioritas sesuai dengan apa yang tadi Prof Kamil bahas gak sih inisiator di area XP. Iya. Juga. Karena ya kalau boleh jujur ya di sini masih ada Lancelot, masih ada Povius juga dan diadu kayaknya sama RRQ. Yep. Mereka mau coba buat kasih hero yang seimbang. Apalagi dengan adanya Arlott sebenarnya untuk team fight jangka panjang sangat memudahkan bagi RRQ kalau mereka bermain agresif seperti kemarin. Mereka mainin hero-hero kayak Selena. Yang dimana early game-nya udah bisa mengendalikan area objektif juga. Itu bakal menguntungkan buat Toy agar nanti goldnya bisa lebih leading dibandingkan Eman. Mainin EXP lane, mid lane, dan god laner mereka. Karena kalau aku lihat Bigetron dan juga RRQ, ini jungle-nya tinggal main apa aja. Tapi kan, kenapa? 3 lane mereka ini benar-benar lagi punya rivalitas yang tinggi. Iya, dan sekarang jelas ya dengan Yushin yang akan langsung diamankan untuk head to head dengan Lancelot sebelum nantinya masuk ke dalam fase banning. Tapi dengan dua pilihan awal ini ya, kita ngeliat mobilitas yang akan sangat tinggi, area map yang juga udah kebuka sebenarnya dengan hadirnya Yushin ataupun Arlott. Tapi mereka juga masih butuh tambahan dari segi damage dealer, entah itu dari area mid lane mungkin yang bakal jadi satu prioritas karena cukup berbahaya untuk mid lane yang sekarang udah lumayan dibatasi. Ya tadi opsinya ada Selena, ada Varsha juga, Prof. Mungkin high loss dulu juga gak ada masalah di sini. Ya. Biar bener-bener bisa enable buat vision. Karena ternyata mereka mau vision. Mau banget yang namanya map ini kebuka semuanya. Banyak banget. Ini bukan kebuka semua sih Prof. Ini terang benderang dan ini dia spamming yang dibilang Profesor KB terhadap Kagura. Iya. Untuk menghindari pergerakan dari Selena juga di head to head solo kills chance-nya sulit. Bukannya nggak mungkin tapi sulit karena ada 2 kali kesempatan. Sedangkan kalau melihat posisi dari 5 line up kedua belah tim, kayaknya yang paling adem tuh di Romer ya. Head to headnya nggak terlalu, iya, nggak terlalu mencolok. Iya, rivalitasnya nggak terlalu tajam, nggak sangat inilah, nggak bergesekan. Dari segi hero juga nggak terlalu berebut ya, paling dari Grok aja nanti bisa dipertimbangkan untuk masuk ke dalam list banning. Cuma setidaknya untuk Bigetron sekarang mereka mungkin harus lebih berfokus ke area gold lane juga ya. Karena di sini masih banyak banget opsi gold laner. Dan high loss yang tadi sempat dibahas juga sama Profesor KB. Ya karena kalau misalkan bukan high loss ya tadi Selena yang di ban. Jadi mungkin mereka mau ambil Selena-nya dulu. Rins lagi on point banget dengan Abyssal Row. Dan juga Season Hunter Emblem pemilihannya karena sangat cepat untuk membantu Yushin. Cuma kayak butuh 3-5 detik buat dapetin objektif turtle. Ya, ada nggak sih chance melihat Shogun dengan Benedetta-nya untuk kali ini Nevin, kalau menurut Nevin? Benedetta ya, di tangan Bigetron. Sebenarnya kalau menurutku sendiri tetap ada ya chance-nya. Meskipun akan lebih kecil mengingat dari Gatot Kaca ini nggak terlalu tanky. Dan untuk Benedetta sendiri kan akan sangat mandiri ya di area laning. Ngebuat nanti mungkin dari team fight-nya nggak terlalu balance. Jadi let's see apakah itu benar-benar menjadi opsi. Karena aku lebih suka kalau misalnya nanti bawa yang agak tebal juga sih di sisi XP-nya, Bro. Ya Povius Nah itu. masih open kebetulan. Dan itu yang mungkin bakal di-aim sama RRQ. Ya mereka bisa menutup Poviusnya dulu. Povius Gatot Kaca atau mereka mungkin mau Cici Gatot Kaca masih available. Groknya ditutup dulu untuk Idok. Karena itu akan merusak keseimbangan minion nantinya. Idok bisa tutupin 3 laning. Iya, nyebelin sih memang untuk Grok sekarang dengan Baron dan Tectonic Charge ya itu. Yang Dengan bisa, wall charge.
Iya. Karena dia sebenarnya liar juga tubuh lukanya. Bener, tetap ya. Meskipun berubah nama. Ya, wild charge. Gua juga- Tetap terngiang-ngiang. Gua Mirko, gua KB, Mirko tuh setuju tetap ngerasa Walter tuh emang Karena liar. masih cocok. Karena liar, Bro. masih cocok. Iya, masih Iya. cocok. Jadi kayak Iya. tectonic charge tuh kayak kita masih lihatnya masih wall charge lah. Lebih ke gempa sih kalau tektonik ya jatuhnya ya. Iya, maksudnya tektonik tuh kalau gue ya, Ya. itu tuh di area setempat dia berdiri. Oh. Iya nggak sih, Prof? Iya. Kalau tektonik tuh area tempat dia berdiri. Kalau Area ini kan tempat dia masih berdiri. jalan. Oh, ya juga sih. Iya kan, tektonik kan? Beda. Iya kan? Itu tuh Iya. di mana area itu Ya, tapi ini sebenarnya wall charge. nabrak ya. Tetap Nabrak. sama. Ya, tapi ini dia. Ya seperti kita bilang dari awal, draining the HP dengan Cici. Karena untuk beberapa EXP lane termasuk Arlot nantinya bakal sangat-sangat mudah untuk bisa di-burst. Ketika dalam keadaan winning condition. Moskov dan Badang. Ini Moskov sebenarnya udah kejam sama Cici. Tapi emang lambat laut, nanti semakin late game akan semakin lebih powerful juga buat Moskovnya. Jadi mungkin expect aja Cicinya bakal bikin item defense secepat mungkin dibandingkan nanti kena solo kill sama Moskov. Iya, karena aku ngeliat dari RRQ ini bahwa tipikal hero-nya yang hampir semuanya punya damage. Bahkan untuk Badang sendiri gak terlalu tebal untuk bisa jadi badan. Dan dia bisa buka inisiasi, begitupun untuk Arlot. Jadi Kalau kayak aku- main agresif banget. Kalau aku bilangnya ini combo chain CC, siapapun, Oh iya. satu pun dari member RRQ punya efek CC, termasuk Spear of Mystery. Jadi jatuhnya di sini aku expect emang Race bakal connect banget sama 4 pemain lainnya. Wah, serem sih ya. Dan Bigetron tinggal satu pilihan saja untuk bisa menutupi permainan agresif seperti ini. Dan itu akan menuju ke area gold laner-nya. Apakah akan menuju ke arah Kari? Oh, Kari. ternyata? Wow. Aku kira bakal Cloud, karena cuma Cloud Iya. di sini yang bisa benar-benar engage ke arah Yushin atau Moskov. Oke, ini bisa dibilang mereka akan bermain agak cukup pelan dari Bigetron by Vitality. Early game mereka kan cukup mengandalkan Nile dan rotasi yang dimiliki oleh Shogun. Karena dari RRQ Aussie, buying time wajib dilakukan. 2 hard carry di arah mid to the late game. Iya, jujur ini yang akan kita sorot benar-benar ada di titik beratnya ya, Iya. Romer dan EXP-nya untuk sekarang. Karena untuk mid laner mereka cuma bagian clear cepat aja. Betul. Dengan semi umbrella, Moreno bakal clear cepat, dengan Abyssal Trap, dia bakal cepet banget juga nih untuk Rins melakukan clear wave. Iya, dan memang kalau untuk dari Bigetron sendiri dengan hadirnya Gatot Kaca, mungkin secara tim fight mereka bakal lebih powerful, tapi kita bakal lihat untuk hasilnya. Oke, ini dia rivalitas juga dari dulu RRQ versus Bigetron. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di match kedua kali ini? So EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of time. Ini dia untuk game yang pertama dengan Best of 3 series. Dan waktunya untuk kedua belah sisi tim memaksimalkan apa yang bisa mereka amankan di arah early game. Mungkin bakal jadi sangat agresif karena ada 2 hero nih yang bisa buka map dari Yuzhin dan juga Selena. Dan gak cuma buka map tapi ada banyak banget trap yang nanti bisa disebar. Itu yang ngebuat dari Bigetron pun Vinnya jadi harus lebih aktif dibandingkan dengan bermain secara pasif. Ya, Bigetron by Vitality rely banget sama Shogun dan juga Finn. Ini adalah 2 pemain yang harus bisa secepat mungkin menjalankan dynamic combo mereka. Karena kalau tidak nantinya akan sangat sulit bagi Cici dan juga Gatot Kaca untuk bisa meltdown. Terutama dengan hero-hero yang punya vision luas seperti Selena dan juga Yushin. Penguasaan map ini bisa jadi kunci banget di 2 menit awal. Terutama buat Setsujin yang farmingnya lumayan cepat. Dan bahkan untuk Rins dengan emblem dari Season Hunter yang baru saja mendapatkan sebuah Lito barusan aku lihat. Ini akan cukup menguntungkan ya, sehingga bakal ada beberapa invasi yang bisa lebih mudah di-secure oleh Setsujin. Tapi untuk dari Bigetron sendiri ya, Finn dan juga Moreno, mungkin secara output damage di area tengahnya belum terlalu masif, membuat mereka sedikit tertahan. Dan di sini aku juga cukup khawatir sih dengan Kari, Prof, di game ini. Kari ya, emang agak sedikit squishy banget di sini. Iya. Dan dibandingkan dengan Moskov yang dimana dia bisa split push. Olele yang outgoing langsung coba dihantam oleh Rins dari bottom lane. Lihat pergerakan antara Race, komunikasi yang sangat baik dengan Rins membuat mereka berhasil melakukan poking dan revitalize yang mahal. Kenapa aku bisa bilang ini revitalize yang mahal? Karena ketika Turtle diperbutkan, Nile sekarat, ini revitalize yang ngebantu Nile supaya tidak jauh dari Turtle. Tapi ketika udah tidak ada, Nile udah harus bisa memastikan in and out-nya 1 kali nggak boleh gagal. Kita lihat pada slicer belakang Red mengajak ke arah backline dan lihat lele dari Finn berhasil ditelan dan Lidok berhasil menangkap 2 para pasukan dari tim Bigetron. Setsujin memang ter-take down, tapi sayang sekali Bigetron harus kehilangan 3 pemainnya. What a play from Rest. Lihat EXP laner bersinar
kali ini. Ya ini dia dengan satu momen saja, satu final slash yang menggeser dua pemain sekaligus dan efeknya ada 3 pemain yang tumbang, ada purple buff yang juga akhirnya berhasil diculik. Kehilangan Sojin menurutku ya nggak apa-apa lah ya dengan pertukaran sebanyak itu, tapi Oke, lihat apa yang dilakukan oleh Idok dan juga Res. Itu dia, mereka berhasil mendapatkan turtle atas zoning roamer dan juga EXP. Masuk highlight dengan luar biasa ketika Res final slash ya Profesor. Memang sulit, tapi itu sangat impactful ketika mereka berhasil mendapatkan turtle. Dan pertukarannya ya lebih banyak, lihat. Rins dapetin purple buff. Turtle-nya diambil sama RRQ. Take over 1000 gold lead yang manis sekali. Dan SOD tadi Toy. Dia pun join the fight juga. Karena itu yang paling mudah untuk dilakukan ketika membawakan Moskov. Ini yang mungkin dikhawatirkan Nevin. Karena Kari bener-bener rely banget sama front line-nya. Sementara Moskov dia bisa mencari winning condition baru dengan split push. Iya. ya banyak ya jalan keluar untuk Moskow sendiri sebenarnya dalam posisi tertekan pun. Tapi untuk hari ini bakal butuh bagian frontline-nya terlebih dahulu. Apalagi melihat pressure. Ini juga udah mulai disampaikan oleh Nile di area top lane. Dan kalau kita melihat dengan perbedaan yang tadi sempat terjadi di awal, memang secara gold masih belum terlalu signifikan. Tapi mungkin kendali dari segi areanya ini kembali lagi bisa dipegang dengan hadirnya Rins dan juga banyaknya Abyssal Trap. Hunter's Fight. Sujin dari awal udah mendapatkan penetration yang manis sekali. Sementara untuk Vision masih dikendalikan sama Rins dan Idok. Lihat bagaimana penguasaan map dari area midnya yang benar-benar bebas banget, terang sekali di sana. Gue suka komunikasinya Rin sama Res sih. Ini Rin sama Res gue suka banget komunikasinya. Kenapa? Karena memang bisa dilihat dari tadi Rins itu bisa berimpact ketika Res ngebuat momen. Kalau Resnya belum buat momen, Rins masih ya kita harus nunggu di mana momen itu didapatkan sama Rins. Tapi ketika Rins yang ngebuka, Rins ya udah standby, itu kan jadi satu suara Profesor. Ya, Dan tinggal di follow. Iya dan sekarang mungkin tadi kita lihat Koet bilang agresif dari Nile harus diredam. Iya. Malah sekarang Nile lagi butuh agresif itu. Kenapa? Lihat kondisi Eman agak cukup berat di depan sana. Dan kalau ngomongin ke arah Toy, Toy masih punya satu. Bisa dapetin turtle lagi. Kondisinya Bigetron lagi kalah gold soalnya. Ya, dan ini area turtle yang bakal langsung di set up sih seharusnya. Dari kedua belah tim gak cuma di salah satu aja. Karena dari RRQ juga mereka cukup percaya diri dengan momentum yang bisa diciptakan oleh Res. Gimana cara merespon itu yang bakal kita lihat dari Bigetron. Lihat yang dilakukan Red Zoning. Apakah Retribution telah dikeluarkan oleh Nile? Membuat pasukan dari tim Bigetron akan kehilangan turtle mereka yang kedua itu for sure. Karena tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Itu yang tadi udah sempat aku sampaikan ke Nevin dan juga Profesor KB. Toy masih punya satu turtle lagi. Karena chance dari 1000 gold ini, itu membuat chance RRQ lebih tinggi untuk mendapatkan turtle. Dan ini mid laner loh Prof yang ngelakuin zone out ke arah jungler. Ya karena emang ada marknya juga kan di Abyssal Row. Dimana itu benar-benar bisa mengganggu bagaimana Nile untuk bisa dive ke dalam. Dan lagi-lagi untuk urusan clear wave. Selena, patch baru yang benar-benar powerful banget. Season Hunter yang membantu juga agar Setsujin bisa mencuri-curi beberapa monster minion jungle juga yang ada di area jungle dari Bigetron by Vitality. Keunggulan gold yang gak berhenti loh buat RRQ. Mereka benar-benar masih leading. Dan untuk penguasaan map yang ada di area mid lane, mereka gak perlu khawatir karena Idok udah tinggal buka jalan aja di Vision yang emang masih blind spot. Iya. Kayak gini contohnya, dia cari Vin, Vin udah dapat informasi, yaudah bawahnya bakal coba buat di open. Ini juga bukan tentang RRQ dan juga Bigetron. Ingat ini juga tentang antara Nile dan juga Sojin. One by one situation yang dimana mereka punya angka yang sama. Satu sama Profesor. Ketika Nile di tim terdahulunya. Alter Ego. Betul. Iya, Alter Ego. Jadi angkanya masih seri. Iya. Ini menjadi angka penentu nanti. Penentuan dari ya mungkin 2 game, mungkin 3 game juga. Karena game pertama akan cukup menentukan posisi mereka. Dan terlihat bagaimana dari para pemain RRQ pun sekarang masih mencoba untuk mencari Warren memasak arah Shogun dengan Panos Slash dipaksa dengan Idok untuk termasuk nanti Bigetron by Vitality. Tim fight dari keluarga tapi Idok harus dimakan oleh sosok dari Moreno. Pertukaran tidak cukup adil. Bahkan ada Spirit of Distraction menyangkut ke arah Shogun. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka menukarkan Idok dengan Moreno. Itu nggak worth it sama sekali untuk Bigetron. Kehilangan sosok mid laner memang bukan jadi hal yang sangat baik untuk di momen seperti ini. Apalagi Turtle juga akan langsung muncul dalam beberapa saat. Dan kita ngelihat bagaimana output damage. Ya ini besar banget loh, bisa disampaikan oleh Rins, Prof. Ya sebenarnya balik lagi sih, tadi ada damage balasan dari ini yang overturn-nya Moreno. Tapi buat sekarang, Turtle dulu fokusnya. Lihat, Res, target utamanya karena pelanggan mencoba untuk menuju ke arah pelanggan dan pelanggan dihajar. Tangannya flicker berhasil mengirim peta persikasi Res. Melakukan tutupan karena pelanggan apa terangkat.
yang sangat baik berhasil menutup para pasukan dari tim Ararki dan Sun Sojin. What a still turtle from Sun Sojin. One man situation dengan Nile, tapi gak ada puncher kembali untuk bisa masuk. Ingat, para pasukan dari tim Ararki mereka rugi bandar. Satu turtle dive yang dilakukan Sun Sojin itu cuma obat penenang untuk RRQ atas kekalahan teamfight mereka. Wah, itu movement yang benar-benar bagus banget dari Sun Sojin. Bahkan dia masih survive, tapi mereka juga harus menyadari satu outer trade di area tengah sebagai poros rotasi dari Bigetron sudah mulai terbuka, memperluas lagi dan akhirnya menutup cahaya yang harusnya bisa dibawain sama Selena dan Yishin bagi RRQ. Dan semua berawal dari Shogun Finn. Ini dynamic combo yang sempat kita bilang ya. Ya. Cici dan juga Gatot Kaca. Dan sekarang karena Idok udah gak punya flicker, jadi Eman akan lebih berani untuk main poke ke depan. Udah pasti di sini Idoknya bakal kena damage yang lebih banyak lagi. Oh lele, roll. sekarang Finn mencoba di target. Revitalizer ditutup jalannya, gak ada Avatar kejadian untuk mundur karena pelangnya Eman gak boleh tertangkap. Eman terperangkap dan bakal lihat di sana dengan magical damage yang diberikan oleh pasukan dari tim RRQ. Menenggelamkan Eman, lagi-lagi Idok hanya beat belaka. Perangkap yang termakan oleh Bigetron untuk kedua kalinya. Wah, ini bahaya sih. Eman satu kali terpick off memang, tapi efeknya lumayan fatal karena RRQ akhirnya bisa mendapatkan space tambahan lagi, entah itu di area mid lane, top lane, ataupun nanti di bagian mid lane juga. Dan dalam posisi seperti ini dengan keunggulan yang gak terlalu jauh di tangan RRQ, kita akan melihat bagaimana dari Bigetron bisa memaksimalkan momentum-momentumnya. Dan salah satunya di tangan Finn, apakah Avatar of Guardian-nya ini bisa connect lagi dan apakah Shogun bisa nge-buying time, karena itu yang diharapkan nih dengan ngebawa cicinya. Ya kombonya dia udah berhasil ya, tinggal mungkin di repeat lagi sih untuk combo dari Cici dan juga Gatot Kacanya. Terlebih gak ada Purify dari RRQ, akan memudahkan mereka terkena efek CC. Toy juga nanti terjebak karena emang dia terkena curtain call. Jadi secara nggak langsung ini cukup menguntungkan bagi RRQ karena mereka mendapatkan Eman dan ya lagi-lagi Toy-nya bisa farming dengan leluasa. Ada satu keuntungan yang didapatkan karena tadi gold lane-nya sama-sama tumbang. Iya, tapi bagus ya. di sini yang kita lihat makin terlihat sangat jelas adalah bukan Rins yang dipancing untuk sebagai trigger teamfight mereka. Rins itu following up, triggernya malah ada di Sun Sojin, ada di Res. Kalau itu kita tahu dia inisiator, tapi stun dari mereka berdua yang malah ngebuat Rins memancing teamfight, bukan Rinsnya. Ya dan jangan lupa ya kalau dari Bigetronnya ada Shogun sama Finn. Lagi-lagi ini dua nih yang nanti bakal mencoba untuk start the teamfight. Karena banyak ya untuk potensial yang bisa terbuka di momen perebutan Lord yang pertama. Apalagi dengan area mapping dan Abyssal Arrow yang gak pernah berhenti dari seorang Rins. Teamfightnya bisa terjadi kapan aja, kita gak pernah tahu Final Slash akan dibuka di momen seperti apa. Karena udah ada Selena Trap juga yang berhasil di take down. Tapi jangan lupakan di arah patung Lela langsung ada Slash Res! Berhasil membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka poranda hilang teamfight. Langsung ada kembali ke second point, Rester take down. Para pasukan dari Bigetron berhasil mengelapkan dengan Eman, tapi Eman terbakar. Instant kill terbakar, double kill from Toy. Sun Sojin featuring Toy menenggelamkan 4 pemain dari tim Bigetron by Fatality. Teamfight yang sudah manis dibuat Bigetron, tapi mereka nggak sadar Toy tiba-tiba datang merubah segalanya. Wah, ini tim fightnya benar-benar bagus banget sih dengan 4 pemain yang tumbang. Dan lihat siapa yang tumbang dari RRQ. Res dan juga Idok, dua player yang memang akan mengorbankan dirinya untuk ngedapetin keuntungan yang luar biasa, bro. Dan another farm superior dari Sun Sojin. Di menit yang ke-10 dia sudah mendapatkan level ke-15-nya lagi. Ini menandakan keunggulan dari RRQ nggak main-main. Apalagi semenjak di sini 4 tumbang. Bigetron by Vitality nggak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari sana. Eman yang ditargetkan oleh Toy dan sekali lagi Res dengan inisiasinya Final Slash. Gila sih. Seru Res banget. ini ngebuat RRQ bisa leading 5.000 gold. Ini salah satu faktornya itu Res. Dan lihat Final Slash! Eman kembali menjadi target utama. Karena jalan untuk pulang. Bukan cuma dipaksa tapi Eman berhasil selamat tanpa ada following up damage ketika dari tim RRQ. Tim dari Bigetron by Fatality. Mereka cuma bisa melakukan play ini dengan sangat sabar. Tidak mau termakan lagi bait yang dilakukan sama Tarakan dia. Ditutup jalannya. Fear of Distraction yang sama dari Toy. Mereka kehilangan bait tapi Toy baru masuk dan pada play. Again and again. What a play from Res. Mendapatkan langsung ke arah Eman. Satu pemain yang benar-benar penting, bahkan satu base turret akhirnya berhasil ditumbangkan juga. RRQ sedang memegang kendali permainan mereka. Dan Res menjadi ancaman yang sampai saat ini belum bisa ditumbangkan. Dan selalu bisa mencari celah momen-momennya. Yes. Wow. Seakan-akan R7, Tyrant, abis itu karena Res sekarang lagi dan lagi EXP laner
yang bisa kita bilang sangat dominan, tapi Moreno gagal untuk melakukan motek. Pada Slash masih bisa dihindari, tapi nampaknya Nail seorang diri terperangkap dan termakan jiwanya. Soul Eater dimakan, dilahap, ditelan bulat-bulat, fokus ke arah base. Gak peduli apapun yang terjadi, membuat 3 turn by Vitality kehilangan 2 base turretnya. Ompong ketika satu lagi harus hilang. Wah, ini bahaya sih. 2 base turret sudah berhasil di take down dan masih ada satu wave lagi yang menuju di bagian atas. Dan kita nggak ngelihat adanya para pemain RRQ yang mundur. Mereka akan bermain dengan lebih agresif lagi kah? Atau dengan satu base turret terakhir, ini sudah cukup untuk membuat mereka menunggu objektif selanjutnya, Bro? Ya, ini sinyalnya. Sinyal untuk berhenti mendapatkan pressure tersebut karena RRQ udah dapat semuanya. Map, vision, dan minion. I feel sad untuk Nile karena barusan pedang keadilannya tidak muncul karena emang di Monin Empire gak ada keadilan di sana. Dan emang jujur untuk menuju ke area Lord, berat. Ini bakal berat banget buat Bigetron. Mereka nggak bisa masuk even ke area jungle. Tapi kita lihat, walaupun Toy bersinar di game kali ini, EXP laner dari RRQ Res ini yang selalu bersinar untuk memberikan 1 trigger teamfight, 2 momentum. Ini benar-benar spotlight yang didapatkan dengan effort yang tepat dan pantas. Iya, momennya pas. Targetnya juga tepat. Dengan 2 pemain yang biasanya bisa langsung disegel atau minimal dapetin ke arah Eman. Tapi sekarang dengan Lord yang terbuka. Untung aja Spirit of Design dapat Slash! Eman menjadi target utama dan lebih depan sana. Blaze Flicker mau defensif keluar dan Toy mencoba untuk menyelamatkan para pasukan Win of Danger. Gak ada jalan untuk pulang. Again and again. Berhasil didapatkan. Shutdown pun terjadi. Res masih mau lebih. Dan Nile menjadi target utama dengan damage yang terlalu besar. Tidak bisa dilindungi. Dan itu dia Pada Slash bisa dihindari. Tidak bisa terlalu lama. Where are you going Nile? No where to run. Gak ada jalan untuk lari lagi. Res target utama yang benar-benar membuat Eman seakan-akan keluar dari posisi nyamannya. What a play dari RRQ, dari Res dan juga ya untuk Nile yang juga sempat nge-buying time. Tapi sekarang dengan Lord yang sudah berjalan dari area mid lane dengan 3 pemain saja. Oke, target utama mereka menuju ke arah salah seorang Finn. Pada Slash dikeluarkan terlalu sakit, tapi untungnya dengan adanya Eman mereka akan bisa melakukan clear load dengan sangat cepat. Akan Spirit of Destruction! Toy berhasil menutup game yang pertama dengan sangat cepat. Sang Raja membuat Bigetron tertati-tati di game yang pertama. Game yang